Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melody Stefani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang agama dan perkembangan ekonomi dalam pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Agama. Untuk itu diharapkan teman-teman dapat menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Baiklah, yang pertama, agama. Agama merupakan sistem yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat dan secara mendasar menjadi norma, serta menjadi pedoman yang mengikat dalam keseharian. Ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu sebagai acuan dalam berinteraksi kepada Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya. Baiklah, selanjutnya perkembangan ekonomi. Secara etimologi, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Kata oikonomia mengandung arti, yaitu aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Sedangkan perkembangan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perkembangan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Bagaimana hubungan agama dan perkembangan ekonomi? Agama tidak semata-mata hanya berhubungan dengan hal yang bersifat gaib. Agama juga memperhatikan dalam hal ekonomi yang berkaitan dengan upaya manusia, baik itu secara perorangan, kelompok, maupun keluarga. Akan tetapi agama tidak statis, melainkan berubah mengikuti pertukaran waktu dan perubahan zaman, serta oleh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara agama dan ekonomi ini memang sangat erat sekali. Agama sebagai landasan untuk melakukan ekonomi dengan baik. Agama dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan di dalam ekonomi yang sangat banyak sekali terjadi di dunia nyata. Bagaimana agama Kristen Protestan dalam melihat perkembangan ekonomi? Max Weber dalam bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism menyimpulkan bahwa agama merupakan faktor penyebab kemunculan kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Weber mengungkapkan kemajuan ekonomi beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat di bawah kapitalisme disebabkan terutama oleh etika Protestan yang dikembangkan oleh kaum Calvinisme. Nah, Calvinisme ini sendiri mengajarkan seseorang yang sudah ditakdirkan untuk masuk surga atau neraka, tetapi mereka tidak mengetahui takdir mana yang akan menimpa mereka. Salah satu cara mengetahuinya adalah melalui kerjanya di dunia. Kalau seseorang berhasil dalam kerja di dunia, dia berpeluang besar untuk masuk surga. Sebaliknya, kegagalan yang didapatkan di dunia besar kemungkinan mengantarkan mereka ke neraka. Kepercayaan ini mendorong penganut Calvinisme ini bekerja keras. Mereka bekerja giat meraih kesuksesan bukan demi kekayaan semata, melainkan lebih untuk menghalau kecemasan mereka. Ide-ide ajaran Protestan tersebut dianggap sebagai awal dari kapitalisme modern, yang merupakan bentuk rasionalisme kerja dengan ketelitian, ketekunan, hemat, dan sanggup menahan diri. Islam sangat menganjurkan sebuah kerja yang produktif sebagai motivasi awal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Bekerja merupakan tindakan konkret manusia yang dapat memberikan status keberhasilan seseorang baik dunia maupun di akhirat, karena segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan proses kerja kemanusiaan. Quran Surat 6 ayat 132. Islam dalam ajarannya sangat memandang positif terhadap aktivitas perdagangan, kegiatan ekonomi, dan kepemilikan harta. Ajaran tersebut memuat pujian terhadap pelaku bisnis yang menjalankan secara benar dan mencela bagi pelaku yang mengabaikan ajaran Islam. Islam sangat menekankan perdagangan yang jujur dan adil sebagai kegiatan mencari keuntungan, karena hal tersebut merupakan cerminan umat dalam merefleksikan agamanya. Ajaran-ajaran agama baik dalam Islam maupun Kristen Protestan mendorong kepada umatnya untuk bekerja, baik dalam memenuhi kebutuhan dasarnya maupun untuk orang lain. Secara mendasar, tidak ada ajaran agama yang menentang dan melarang usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
Agama Kristen dan Islam tidak melarang aktivitas perekonomian yang dilakukan secara benar menurut ajaran agama. Contoh dari agama dan perkembangan ekonomi. Di Indonesia sendiri, salah satu daerah yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam perkembangan ekonomi adalah Aceh. Aceh menjadi pelopor pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam dengan etos kerja yang merupakan kekuatan kemajuan perekonomian Aceh dari masa lampau di tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan menghidupkan kembali doktrin-doktrin ajaran Islam seperti ibadah, amal solih, amanah, dan ta'aruf dalam melakukan perekonomian. Ibadah misalnya, masih banyak dibahas dalam makna sempit, yaitu menyangkut aspek ritual seperti sholat, puasa, dan hubungan lainnya antara manusia dengan Tuhan. Ibadah dalam makna luas misalnya mencari rezeki dan menuntut ilmu, perlu lebih dikembangkan. Mencari rezeki misalnya dengan kerja produktif dapat meningkatkan perkembangan ekonomi suatu daerah. Selanjutnya yaitu amal solih. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dihubungkan dengan kegiatan bersifat derma, seperti membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, sepanjang diniatkan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu amanah. Mesti lebih banyak lagi dikaitkan dengan tanggung jawab seorang pemimpin atau pemegang otoritas publik. Tanggung jawab mereka semestinya melayani masyarakat dan bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memburu keuntungan pribadi, keluarga, ataupun kelompok. Sementara itu, ta'aruf, yaitu saling mengenal dan memahami, dapat menjadi doktrin bagi perlunya interaksi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam perdagangan. Keberhasilan ekonomi kaum muslimin dan masyarakat Aceh di masa lampau dibangun dari hubungan perdagangan dengan berbagai negara, agama, ras, dan suku bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.